Halo, ini dengan Buce. Seperti yang kalian lihat ada sign ya, I love sugar ya, I love sugar. Tapi sayangnya gua ada diabetes. Aduh, jadi susah nih. Begitu juga politik. Mungkin ada yang menyukai, misalnya seperti Demokrat, tapi ada beberapa kebijakannya yang mereka tidak suka juga. Begitu pula ada yang menyukai Republik, tapi mungkin ada juga yang tidak begitu menyukai Presiden Trump ya. Jadi hari ini saya mau menceritakan sedikit apa yang saya dengar ya dari teman-teman saya baik Demokrat maupun Republik tentang Presiden Trump yang kena COVID ya. Ternyata banyak sekali hoax baik dari Demokrat maupun dari Republik ya. Misalnya dari Demokrat ada hoaxnya bilang bahwa Michael Moore ya mengatakan bahwa Trump itu tidak sakit, pura-pura aja sakit ya. Terus juga ada lagi ya itu salah satu hoaxnya ya. Kalau dari Republik ada hoaxnya juga bilang begini, saya dikirimin ada satu teman kirimin saya dan mengatakan pendapatnya bahwa sakitnya Trump oleh karena Demokrat yang menyebarkan virus di sekelilingnya. Jadi mereka katanya sengaja membuat Presiden Trump sakit oleh karena supaya Presiden Trump dan Vice Presidennya meninggal, supaya kekuasaan akan ke Nancy Pelosi, yaitu Speaker of the House. Itu orang ketiga. Jadi kalau Presiden meninggal, Wakil Presiden meninggal, Ketua Parlemen yaitu Speaker of the House Nancy Pelosi dari Demokrat yang akan menjadi Presiden. Jadi katanya itu merupakan teori konspirasi. Apakah itu betul? Kayaknya teman-teman saya banyak yang percaya itu betul. Tapi kalau ditanya ke saya, Bucep, menurut kamu bagaimana? Menurut saya itu bohong. Tidak make sense. Mana ada, pertama, teori bahwa Trump itu sengaja bikin dirinya sakit supaya dia dikasihani oleh orang. Ada juga bilang nanti dia pura-pura sakit, nanti mati, kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga dan menjadi presiden. Itu sama dengan itu sih Antichrist ya. Kadang-kadang dicerita di kitab Wahyu bahwa Antichrist itu mereka mati, terus kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan dia menghentikan hujan dan merubah air menjadi darah, nah, gitu ya. Jadi sama dengan Musa dan Elia. Nah, anyway, saya hanya mau bilang bahwa ternyata saya tidak mengerti kenapa teman-teman saya bisa percaya mentah-mentah hal-hal itu. Ini idea dari diaspora Indonesia loh. Mungkin mereka dengar dari orang bule, tapi mereka percaya ya. Jadi diaspora Indonesia yang memilih di sini ya. Saya tidak percaya bahwa saya percaya bahwa Trump memang betul-betul sakit. Itu yang saya percaya ya. Saya kira dia tidak mungkin mau memanipulasi pura-pura sakit. Katanya ada yang bilang di sini ya, wah banyak banget hoaxnya. Ada yang bilang Trump pura-pura sakit supaya tidak usah berdebat, karena khawatirnya waktu berdebat dia akan ditanya mengenai teksnya, karena dia cuma bayar berapa, $750 1 tahun gitu loh. Bagi sebagian orang Amerika itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Even minimum wage yang dianggap miskin aja bayar mungkin lebih dari itu ya. Jadi ada yang bilang begitu. Nah, kalau saya sih saya tidak percaya bahwa Trump akan memanipulasi itu. Saya juga tidak percaya bahwa virus itu disebarkan oleh Demokrat, karena Presiden Trump sangat dijaga ya, mereka sangat aware untuk itu. Semua orang yang mau mendekat ke presiden harus dicek dengan rapid test ya. Dan kebanyakan Presiden Trump memang hanya dikelilingi oleh para pendukungnya
dan dia tidak suka dikelilingi oleh apalagi namanya orang Demokrat, ya. Dan most likely yang memberikan dia kena COVID adalah sekretaris, bukan sekretaris, asisten yang cewek itu, ya. Jadi itulah yang menurut saya yang bahwa Presiden Trump mendapat dari Demokrat itu hampir mustahil, ya. Ya, sekarang kita melihat bahwa Presiden Trump kemarin jadi berita lagi karena dia berkeliling dengan mobilnya katanya untuk menyapa para penggemarnya, ya. Most likely memang mungkin Presiden Trump merasa bahwa jangan sampai gara-gara sakit dia sampai kalah gitu, ya. Dan banyak yang menyalahkan kenapa katanya itu membuat risiko Secret Service-nya yang ikut di dalam mobil atau apa. Kalau saya sih, bagaimana dengan suster-suster yang merawat orang COVID? Itu kan orang COVID semua sakit semua tuh, batuk apa semua. Tapi suster-susternya kan gara-gara pakai masker, jadi mereka tidak tidak kena lah. Jadi menurut saya sih, ya tidak usah dan juga ada yang bilang bahwa dengan pulangnya lebih awal, kan harusnya 2 minggu tuh di rumah sakit, kan dia harus self quarantine. Dia memberi resiko pada pegawai-pegawai di White House, ya. Pegawai-pegawai White House itu melayani presiden, digaji oleh federal, bukan oleh presiden. Dan kayak seperti mungkin butlernya kebanyakan adalah orang hitam, ya. Dan pegawai-pegawai ini seperti yang bikin bersih rumah, mungkin plumbernya, mungkin betulin listriknya, karena ini rumah tua, ya. White House itu rumah tua yang tidak begitu besar juga. Jadi tetap harus ada orang yang melayani presiden. Katanya dengan mempulang beliau memberikan resiko pada pegawai-pegawai White House. Saya pikir tidak make sense lah. Itu alasan yang dicari-cari juga gitu loh. Ya, karena bagaimana dengan orang-orang yang sakit dan dirawat oleh nurse di rumah sakit? Bukannya nurse itu kena itu juga resiko kan? Dan mereka kan semua pakai mask, ya. Jadi ya saya rasa kadang-kadang banyak hal juga dipolitisasi. Bagaimana dengan Buce? Ya, saya seperti kalian tahu jelas bahwa saya tidak suka Presiden Trump bukan karena pribadi atau bagaimana, tapi karena kadang-kadang banyak sekali kata-katanya yang kontroversi dan dia suka menurut saya membuat berita bohong yang sengaja dibuat berita bohong dan ditelan mentah-mentah oleh pengikutnya. Saya tahu pasti banyak habis ini pasti banyak kirimin saya nih, ya, pasti banyak marah, ya. Biarin aja, ya. Tapi ketika beliau sakit, saya berdoa bagi beliau supaya beliau sembuh, ya. Jadi itu hanya apakah ya saya berharap bahwa beliau sembuh dan tetap akan bisa di dalam debat, ya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi buah pikiran dia dan buah pikiran dari Biden. Itulah politik Amerika. I love sugar but I have diabetes. Ya, thank you.